saya yang terambil di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Ya, saya mendapat ayat yang menurut saya sangat menarik, dan di sini penekanannya ada di pada kata kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kata ini sudah menjadi perdebatan, sering menjadi perdebatan di antara beberapa kalangan untuk mempertahankan doktrinnya masing-masing. Namun saat ini saya tidak akan membahas itu, tetapi saya akan membahas tentang penekanan di kata kerjakanlah keselamatan. Dan di sini sangat menarik bahwa di ayat 12 di sapaan yang pertama di sini, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ada sapaan yang begitu akrab, sapaan yang begitu dekat, yang dikatakan bahwa saudara-saudara yang terkasih, yang kukasihi. Ditujukan kepada siapakah ini? Ya, kalau kita lihat di pasal sebelumnya, di awal surat Filipi, di pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan penilik jemaat dan diaken. Sangat jelas bahwa tujuan surat Filipi ini ditujukan kepada semua orang kudus. Jadi makanya di ayat 12 itu ada sapaan bahwa hai saudara-saudaraku yang terkasih. Maksudnya saudara-saudaraku yang terkasih ini adalah jemaat Filipi. Jemaat seperti apakah mereka? Jemaat Filipi adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah apa Bapak Ibu? Orang kudus ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ditujukan untuk orang-orang percaya yang ada di jemaat Filipi. Dan penulisan di dalam Filipi ini waktu itu ketika Paulus itu dalam penjara. Ya, memang tidak dijelaskan saat itu Paulus sedang posisinya di mana yang pastinya. Tetapi kemungkinan besar dia menulis surat Filipi ini saat ada di Roma, penjara di Roma. Itu bisa kita lihat di Roma 28 pas ayat yang ke-16 dan selanjutnya. Dan surat ini mempunyai sifat yang begitu pribadi, yang penuh dengan kasih sayang, serta mencerminkan hubungan akrab Paulus dengan orang percaya di Filipi. Dan sangat menariknya Bapak Ibu, bahwa surat ini tidak seperti surat Paulus yang lainnya yang mengutamakan penulisan untuk menyelesaikan berbagai persoalan tentang pertentangan dalam gereja. Namun surat ini merupakan surat cinta rohani Paulus kepada jemaat yang berisi luapan dari kehangatan kasih sayang dan rasa terima kasih. Dan ini ditulis Paulus dalam keadaannya yang saat itu sedang suka di dalam penjara, yang menggoreskan gagasan tentang kemenangan dan sukacita. Kita bisa lihat itu dari salamnya sampai ke doa. Surat ini itu memusatkan perhatian Paulus pada Kristus Yesus sebagai tujuan hidup dan pengharapan orang percaya akan hidup yang kekal. Oke, dilatar belakangi dari rasa kasih sayang, hubungan yang akrab dengan jemaat Filipi. Oleh karena itu, di pasal 2, di ayat yang 12 sampai yang ke-13, Paulus mau menasehatkan supaya mereka rajin dan bersungguh-sungguh di dalam kehidupan Kristen, yaitu dengan kata penegasan, kerjakan keselamatan, dan pernyataan bahwa Allah lah yang mengerjakan. Nah, kita
dari kata soteria yang artinya keselamatan. Sebuah objek, dia objek tidak langsung, merupakan objek tidak langsung. Nah, di sini menjelaskan kepada kita bahwa kata ini adalah bentuk sebuah keselamatan, arti keselamatan. Dan kata katergasete yang merupakan kata kerja imperatif, present medial orang kedua jamak yang berasal dari kata katergasone yang mempunyai arti menyelesaikan, yaitu menyatakan selesai atau kerjakan, selesaikanlah, kerjakan secara benar atau komit untuk diri sendiri, bukan mengarah kepada menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi kata soterian, katergasete diterjemahkan sebagai keselamatan kamu sekalian, selesaikanlah atau kerjakanlah secara benar atau komit, yang mengandung arti dalam jalan kita mengikut Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan saja, berjalan terus sampai akhir, sampai selesai, yaitu sebuah tindakan nyata realita dalam kehidupan kita yang mencerminkan sebagai orang percaya yang tidak berhenti di tengah jalan saja, tetapi jalan terus sampai karya keselamatan itu terwujud dalam lengkap di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya yang telah diselamatkan dan menerima anugerah keselamatan. Ya, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan William, bahwa kata yang dipakai Paulus, katergasete, yang selalu berupa gagasan tentang menyelesaikan hingga sempurna. Dengan demikian Paulus seakan hendak berkata, jangan berhenti di tengah jalan, berjalan terus sampai karya keselamatan terwujud dengan lengkap di dalam kamu. Ya, itulah kata kerjakan keselamatan. Nah, kita sudah tahu apa arti kerjakan keselamatan. Sekarang bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan sesuai dalam Filipi 2 ayat 12 sampai yang ke-13. Oke. Yang pertama, kerjakanlah keselamatan terus menerus, continue. Di ayat 12a itu dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu, kita melihat di sini sebelum kata kerjakan keselamatanmu, di situ ada kata senantiasa dan tetaplah. Jadi sebelumnya ada kata senantiasa dan ada kata tetaplah, yang diambil dari kata pantote, yaitu kata keterangan waktu yang artinya setiap saat, selalu, atau senantiasa, yang artinya Paulus mau mengatakan kepada jemaat Filipi bahwa kerjakanlah keselamatan itu secara terus-menerus, continue hingga selesai, jangan berhenti di tengah jalan. Ya, kalau kita melihat awal mula pelayanan Paulus, bahwa ini diawali dengan sedikit orang, yaitu kalau kita lihat bahwa kita baca sejarahnya bahwa cikal bakal dari jemaat Filipi ini diawali oleh pertobatan seorang perempuan Lydia, seorang penjual kain ungu berserta dengan keluarganya, dilanjutkan dengan kepala penjara Filipi berserta keluarganya. Setelah itu mereka mengalami, ketika sudah bertobat, mereka mengalami pergumulan dan berbagai macam penderitaan. Itu kita bisa lihat di Filipi 1 ayat 28 sampai 30. Nah, di sini namun dalam pergumulan jemaat Filipi, mereka tetap kuat. Mereka tetap taat. Dengan beberapa kali mengirim bantuan keuangan kepada Paulus dan dengan bermurah hati memberi kepada persembahan yang dikumpulkan untuk orang Kristen yang kekurangan di Yerusalem. Jadi bisa dikatakan bahwa dari awal mula berdirinya jemaat Filipi, mereka sudah taat. Mereka sudah mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh, baik masa lalu dan masa kini. Tapi kenapa
William Barclay mengatakan bahwa kerajinan kita harus tidak kendor. Ada semangat tertentu dalam kehidupan Kristen, yaitu tidak ada tempat untuk kelesuan di dalam diri orang Kristen itu. Orang Kristen boleh bekerja sampai kehabisan tenaga, tetapi jangan hanya duduk sehingga karatan, yaitu artinya mandek, kehilangan semangat. Kita harus memelihara roh kita untuk tetap menyala-nyala. Jadi orang Kristen harus tetap bersemangat dalam kondisi apapun. Jadi penerapannya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, tentunya firman ini bukan hanya untuk jemaat Filipi saja, tetapi juga kepada kita, yaitu bahwa jangan sampai awalnya saja kita itu percaya dan kita menggebu-gebu untuk mengikut Tuhan, berdoa, ibadah luar biasa. Tetapi berjalannya waktu dengan tantangan, dengan persoalan yang ada, akhirnya kita mulai mundur perlahan. Bapak Ibu, marilah di dalam mengerjakan keselamatan ini, seperti kita berdoa, beribadah, bersaksi, memberitakan Injil, tidaklah boleh berhenti. Lakukan itu terus-menerus, apapun kondisi yang kita alami. Kita harus tetap konsisten, melakukan ketaatan dengan tekun dan terus berusaha. Seperti firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaklah kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi ingatlah, langkah awal kita yang sudah baik bukanlah akhir dari segalanya, tapi langkah yang sudah baik senantiasa dilakukan terus-menerus akan menentukan ending hidup kita. Yang kedua, tadi kita lakukan kerjakan secara kontinu. Yang kedua, kerjakanlah keselamatan tanpa ketergantungan kepada orang lain, tetapi hanya berfokus kepada Tuhan. Ayat 12, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya, di dalam teks Yunani, seperti atau sebagaimana kalian selalu atau senantiasa taat, jangan seperti pada di dalam kehadiranku sendiri saja, tetapi taat juga sekarang, lebih-lebih lagi di dalam dan pada ketidakhadiranku. Selalu taatlah selagi aku tidak ada, taatlah dengan takut dan kegentaran dirimu sendiri. Paulus meminta, di dalam ayat ini Paulus meminta atau mengingatkan kepada jemaat Filipi bahwa mereka jangan hanya taat ketika mereka bersama-sama dengan Paulus. Sekalipun Paulus tidak ada bersama-sama mereka, mereka harus tetap taat. Hal ini dilakukan Paulus karena kedekatan dan kasih mereka kepada Paulus. Jangan sampai mereka terjebak pada ketaatan yang sementara, yaitu taat hanya karena faktor Paulus. Di ayat 12. Jadi ada keterkaitan di sini, ada kata takut ayat 12a, yaitu takut dan gentar. Dari dalam bahasa Yunani, yaitu diambil dari kata phorbo dan tromo, yang artinya hormat. Jadi kata phorbo dan tromo ini adalah sebuah keterkaitan. Orang yang hormat kepada Allah akan terekspos melalui rasa kagumnya yang besar akan Tuhan melalui tindakan. Jadi di dalam kalimat ini Paulus menyampaikan dengan penuh rasa kasih sayang kepada diri bahwa ketaatan yang sudah senantiasa mereka lakukan harus didasarkan pada rasa hormat, kekudusan kepada Tuhan. Taat bukan karena Paulus, tapi taat karena kekaguman yang luar biasa kepada Tuhan. Seperti halnya seorang Daud. Daud ketika dia digoda oleh Potifar, sebenarnya tidak ada siapapun di situ, tetapi dia pergi. Karena apa? Dia bukan karena takut kepada Potifar, tapi rasa kagumnya kepada Tuhan, akan kekudusan Tuhan. Makanya dia menolak itu. Penerapannya dalam kehidupan kita, bahwa seberapa banyak orang percaya yang hidup dalam ketaatan ketika pemimpinnya ada, ketika tidak ada hidupnya sembrono.
Jadi di sini Paulus mau mengatakan bahwa ada atau tidak ada, tetaplah taat dengan rasa hormat kepada Tuhan akan kekudusannya. Ya, kita lihat setelah ini di ayat yang ke-13. Ada berita sukacita yang luar biasa. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke, dari kata energon adalah kata kerja yang menyatakan bahwa menghasilkan secara intransitif, aktif bekerja, artinya bahwa Allah sebagai satu-satunya memberi energi yang aktif bekerja di dalam diri kita. Sedangkan kata energein, kata kerja ini fiktif aktif yang merujuk pada tindakan Allah dan selalu menunjukkan pada tindakan yang efektif atau pasti berhasil. Ayat 12 menegaskan kepada jemaat Filipi, bahkan kepada kita, untuk kerjakan keselamatan. Tetapi di ayat 13 menunjukkan Allah yang mengerjakan. Artinya bahwa dalam mengerjakan keselamatan kita, kuncinya bukan terletak pada diri kita, tetapi terletak pada diri Allah sebagai sumber energi yang telah mengerjakan kekuatan dari dalam diri kita yang efektif, pasti berhasil. Dan Allah lah yang memampukan kita untuk mau atau siap dan mampu mengerjakan keselamatan kita dalam bentuk ketaatan kepada Tuhan. Penerapannya, mari berserahlah pada pimpinan Allah dan jangan sekali-sekali kita bergantung pada kekuatan kehebatan kita untuk mengerjakan keselamatan. Karena tanpa Allah kita pasti gagal. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kemampuan kita terbatas. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan yang tak terbatas. Mari bergantunglah dan berharap kepada Allah yang telah mengerjakan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati.